Maritim Berseri. Halo Kak Ica. Hai Kak Astri. Bincang-bincang kali ini kita mau ngomongin apa nih Kak? Kita mau diskusi santai mengenai laut nih Kak. Ngomongin tentang laut nih Kak. Iya. Menurut Kak Ica apa yang ada di pikiran Kak Ica ketika mendengar kata laut? Oke, mengenal tentang laut. Laut itu banyak biodiversitas yang hidup di laut itu sendiri Kak. Nah, banyak organisme-organisme yang hidup di laut, dan laut itu kan dari yang paling bawah sendiri, terus yang tengah, terus yang zona paling atas sendiri itu kan banyak organisme yang hidup di situ ya Kak. Dan dari organisme yang tidak kasat mata itu pun memiliki pengaruh yang besar terhadap kehidupan organisme yang lain Kak. Jadi saling berkaitan sebenarnya Kak. Jadi kalau pemainnya ada salah satu organisme laut yang mengalami penurunan, dan itu juga berimbas ke organisme yang lain Kak. Jadi itu sebenarnya laut itu sangat luas sekali Kak, dan sangat banyak kekayaan yang tersimpan di laut itu sendiri. Iya bener banget Kak, apalagi yang kita tahu nih ada di ekosistem mangrove, Iya. ekosistem lamun, kemudian rumput laut, Dan dan ekosistem ekosistem karang. terumbu karang itu saling berkaitan. Ketika suatu ekosistem itu mengalami pencemaran, Iya. otomatis akan berimbas ke ekosistem yang lainnya. Benar nggak Kak? Betul Kak. Kalau ngomongin pencemaran ya, sebenarnya sumber pencemaran laut itu tuh dari mana aja sih Kak? Banyak sih Kak. Yang Astrid tahu nih Kak, sumber pencemaran laut itu ada yang dari darat, terus ada yang dari laut itu sendiri gitu, atau limbah. Dan yang terbanyak sampah, pencemaran sampah itu sendiri kan pasti dari darat ya Kak. Iya. Dari kegiatan antropogenik masyarakat kayak gitu kan Kak. Betul banget Kak. Nih, Astrid mau cerita nih, Kak. Iya. Jadi kemarin pas Astrid pengambilan data di Segara Akan Cilacap, Oke. kebetulan pengambilan data tentang sampah plastik. Iya. Astrid menemukan sampah plastik yang jumlahnya sangat banyak di ekosistem mangrove. Saking banyaknya nggak bisa dihitung. Iya betul, saking banyaknya nggak bisa dihitung. Mungkin kalau dihitung satu persatu pun membutuhkan waktu yang sangat lama gitu. Dan itu sangat disayangkan ketika melihat si sampah plastik ini di ekosistem mangrove, namun belum ada atau tidak adanya kesadaran di masyarakat daerah itu sendiri gitu. Ketika Astrid tanya ke masyarakat daerah sekitar Lampung Laut, bagaimana pengelolaan sampah plastiknya, bagaimana pemilahannya, ternyata mereka belum memiliki pengetahuan yang cukup terkait itu Kak. Baik Kak, sebenarnya kalau boleh tahu sebenarnya sumber sampah plastik yang ada di Segara Akan itu lebih banyak dari mana Kak? Kalau dari yang Astrid tahu itu pasti otomatis dari darat ya, dari antropogenik itu sendiri. Selain itu dari beberapa nelayan Kak, karena seperti yang kita tahu, nelayan yang mengambil ikan di laut dengan menggunakan jaring, biasanya dia akan meninggalkan benang jaringnya gitu, atau tertinggal atau dibuang begitu saja seperti itu Kak. Entah itu benang, entah itu rokok, entah itu ketika masyarakat berada di perahu terus makan atau yang bungkusnya langsung dibuang gitu. Jadi sangat miris sekali Kak ketika melihat kejadian seperti itu. Kak Astrid, Iya Kak. di ekosistem mangrove itu menurut Kak Astrid tempat apa aja sih Kak sebenarnya? Kayak fungsinya gitu ya Kak? Iya, betul. Jadi ekosistem mangrove itu ya berfungsi untuk penahan abrasi, Penahan abrasi ya betul. terus Kak? untuk daerah fishing ground. Oke. Gitu. Tempat kehidupan ikan-ikan buat berkembang biak gitu ya Kak. Iya betul. Dan di ekosistem mangrove kan juga nggak hanya ikan-ikan saja yang hidup di situ, tapi ada kepiting bakau ya kan Kak. Iya betul Kak. Terus masih banyak lagi Kak, kayak udang seperti itu, dan hewan-hewan bivalvia lainnya ya Kak. Iya betul. Dan ngomongin tentang ekosistem mangrove sendiri Kak, kan tadi udah ada ini ya Kak, apa kayak kegunaannya. Nah, sekarang kita coba beralih ke ekosistem selanjutnya Kak. Apa ekosistem selanjutnya? Ekosistem Rumput laut dan lamun. Iya. Ya. Nah, untuk ekosistem rumput laut dan lamun itu kan ini ya Kak, apa
merupakan tumbuhan sejati yang hidup untuk lamun sendiri Kak. Kalau Iya. untuk ekosistem lamun sendiri kan merupakan tumbuhan sejati yang hidup di perairan laut gitu kan. Nah pasti kan juga dalam proses pertumbuhannya itu kan membutuhkan matahari ya Kak sebagai proses pertumbuhannya. Nah juga ekosistem rumput laut juga nih Kak dalam Iya, proses betul. pertumbuhannya kan juga membutuhkan matahari juga. Nah sebenarnya di ekosistem rumput laut sama ekosistem lamun itu fungsinya buat tempat apa sih Kak? Jadi nih Kak, setahu Astri, Iya. ekosistem rumput laut, ekosistem lamun itu ya fungsinya untuk daerah tempat tinggalnya ikan, terus daerah Habitat ikan ya? Iya, daerah mencari makannya ikan gitu. Kembang biak gitu. Iya, ini saling berkaitan dengan pencemaran laut ya Kak, apalagi sampah plastik ini. Ketika di ekosistem lamun maupun rumput laut banyak sekali sampah plastik, itu sangat mengganggu proses fotosintesis. Pasti betul. Iya, jadi kan nantinya sinar matahari itu akan sulit Menutupi lah ya Kak? Iya, untuk tembus ke bawah. Iya. Bener nggak Kak? Ke lapisan daun rumput laut dan lapisan daun ini lamun ya? Iya, sehingga itu sangat menghambat sekali proses fotosintesis, otomatis berkurangnya juga fitoplankton, dan itu mungkin akan berdampak ke biota laut seperti ikan dan lainnya yang mengonsumsi fitoplankton. Oke. Dan misal di ekosistem rumput laut dan ekosistem lamun itu misal dalam satu produsen atau satu konsumen mengalami penurunan juga yang lainnya akan mengalami penurunan ya Kak. Jumlahnya itu juga akan berbeda, nggak seimbang seperti itu. Iya betul Kak, jadi saling berkaitan antar ekosistem seperti itu. Oke. Lanjut ke ekosistem selanjutnya yaitu ada ekosistem apa Kak? Terumbu karang. Oke. Nah di ekosistem terumbu karang kan sebagai surga bawah laut yang sangat dinikmati banyak kalangan manusia ya Kak. Iya betul, apalagi ketika kita mengingat terumbu karang, Iya. yang kita ingat adalah banyak ikan, warna-warni ikan, terus kehidupan di bawah laut, dan itu pastinya sangat indah sekali, benar nggak Kak? Iya betul. Dan salah satu kegunaan ekosistem terumbu karang itu juga sebagai pemecah ombak ya Kak. Iya, Nah. pemecah ombak. Dan ekosistem terumbu karang ini kan merupakan daerah sangat membutuhkan waktu yang lama Kak. Jadi untuk proses pertumbuhan terumbu karang untuk mencapai tumbuh bisa 1 cm itu Iya. membutuhkan mungkin waktu 1 tahun ya Kak. Betul sekali. Jadi lama sekali. Hmm, Dan sebenarnya terumbu karang itu untuk tumbuh itu tuh membutuhkan sinar matahari lagi sinar kan, Kak? matahari, Iya. betul. Jadi Bayangkan aja iya. ya, ketika laut kita banyak sampah, apalagi di terumbu karang, kita nggak bisa bayangin nih Kak, nah bagaimana keadaannya. dan terumbu karang sendiri kan dia memakan nusantara ya Kak. Dan dalam proses pertumbuhannya itu juga membutuhkan intensitas matahari yang cukup. Dan gini Kak, jadi itu sebenarnya antara ekosistem tadi mangrove, Iya. ekosistem lamun dan rumput laut, sedangkan ekosistem terumbu karang itu sebenarnya sangat berkaitan ya Kak. Misal ada salah satu ekosistem yang mengalami penurunan dan organisme yang lain itu juga akan mengalami penurunan ya Kak. Jadi itu gimana sih Kak untuk menyeimbangkan organisme-organisme yang hidup di ekosistem tersebut? Nah, iya betul sekali Kak. Contohnya kita ambil aja pencemaran sampah plastik. Dengan adanya sampah plastik di suatu ekosistem, itu akan mengubah si biota laut itu menjadi semakin buruk, atau jumlahnya mungkin akan semakin sedikit, atau mungkin keanekaragamannya juga sedikit seperti itu. Dan proses pertumbuhannya itu juga akan menghambat ya Kak. Iya benar sekali, proses pertumbuhannya sangat menghambat. Apalagi kita ambil contoh saja di biota laut ikan. Ketika ikan itu memakan mikroplastik, otomatis kita sebagai pengonsumsi ikan, Iya betul. tentunya kita juga memakan limbah. Kita memakan secara iya betul, secara tidak langsung kita mengonsumsi juga ya Kak. Jadi cukup khawatir juga sih. Berarti emang harus kita benar-benar sadarkan ya Kak bahwa ke masyarakat bahwa sebenarnya sampah yang merupakan dari makroplastik itu yang akan mengalir melalui air yang
terbawa sampai ke laut itu kan nanti akan menjadi mikroplastik ya Kak. Dan dari situ kan akan terpecah, terurai, dan terurainya tuh juga membutuhkan waktu yang lama ya Kak. Iya betul, sangat membutuhkan waktu yang lama. Apalagi plastik itu terdegradasinya cukup lama. Terus apalagi nanti setelah terdegradasi terus masuk ke biota laut, dan itu membuat biota laut itu semakin tercemar. Terus nantinya akan nyalur gitu ke kita sendiri yang mengonsumsi biota laut, akan kembali ke kita kembali ya kan. Nih Kak Ica, berdasarkan tadi ya Kak sudah dijelaskan tentang pencemaran sampah plastik di beberapa ekosistem. Ternyata memang antara ekosistem dengan jumlah sampah plastik yang ada itu saling berkaitan, benar nggak Kak? Semakin banyak sampah plastik yang berada di ekosistem, otomatis juga akan mengurangi atau akan merusak dari ekosistem itu sendiri. Ya betul, benar ya Kak? Nah Kak Astrid, kita sebagai generasi muda nih, gimana sih Kak memberikan solusi untuk penyelesaian masalah pencemaran laut ini? Ya, sebenarnya yang bisa kita lakukan ya Kak, ya, sebagai seorang mahasiswi, ya tentunya kita tahu bahwa sampah plastik itu mencemari ekosistem, ya, dan kita bisa menggunakan atau menggunakan alat-alat atau barang-barang yang sekiranya bisa digunakan kembali. Misalnya kita bisa menggunakan botol minum untuk membeli minum, jadi kita nggak membeli beberapa botol plastik. Pokoknya itu kita mengurangi aktivitas menggunakan plastik secara berlebihan gitu lah ya Kak. Iya benar. Terus yang kedua, kita bisa melakukan penyuluhan. Gimana sih caranya melakukan penyuluhan? Ya kita gunakan saja sosial media kita untuk memberikan edukasi ke masyarakat, memberikan edukasi ke lingkungan sekitar bahwa ya penggunaan plastik itu perlu dikurangi gitu. Terus yang ketiga, kita bisa melakukan pemilahan sampah. Ya. Jadi kita pilah sampah organik dan anorganik gitu. Sampah organik bisa kita gunakan sebagai apa? Pupuk. Iya betul. Sedangkan anorganik kita pisah lagi untuk dikategorikan gitu ya Kak. Dikategorikan mana yang terkait plastik, kertas gitu. Nah, Kak, berarti dalam solusi ini kan pasti kita ya sebagai generasi muda yang diharapkan dapat mendobrak nih Kak menyelesaikan permasalahan seperti ini. Ada nggak sih Kak kayak komunitas yang untuk menggalakkan bahwa menyelesaikan permasalahan pencemaran laut seperti ini? Oh tentunya banyak Kak. Ada beberapa kayak misalnya yang saya tahu ya Kak, ada generasi bebas plastik, terus ada dari Indo Relawan seperti itu Kak. Jadi memang sekarang itu beberapa komunitas itu lebih fokus ke penanganan sampah plastik gitu. Yang baru dengan sosial media kan pasti akan mudah sekali Kak dalam waktu yang sangat singkat suatu informasi itu akan mudah diserap oleh banyak masyarakat. Iya benar Kak. Coba nih gimana? Kak Ica udah melakukan dari beberapa hal yang itu di rumahnya. Pasti dengan ini Kak, mengkategorikan jenis-jenis sampah yang termasuk anorganik dan organik kayak gitu Pak. Iya. Hal kecil seperti itu Kak Astrid. Jadi kita sebagai generasi muda Indonesia ini apa sih solusi yang akan kita berikan untuk menanggulangi gimana sih pencemaran laut ini? Nah, buat teman-teman yang sedang menonton podcast ini, sebenarnya ada beberapa solusi yang bisa kita kerjakan. Salah satunya itu adalah pilah sampah. Memilah sampah organik dan anorganik gitu. Sampah organik kita bisa jadikan pupuk, sedangkan sampah anorganik kita pilah agar nantinya di tempat
pembuangan akhir itu lebih dimudahkan, atau mana sekiranya barang yang bisa digunakan kembali seperti itu. Terus yang kedua ada apa lagi? Kita menggunakan barang atau mengurangi penggunaan plastik, misalnya dengan mengganti tas belanja kita ya Kak, bener gak? Betul. Terus yang ketiga, kita bisa memanfaatkan kreasi kita nih Kak. Kreasi apa tuh Kak? Jadi misal sampah plastik dari kopi atau sampah plastik dari kemasan produk gitu ya, kemasan produk, kita bisa jadikan buket bunga, terus kita bisa jadikan tas, kita bisa jadikan dompet yang itu memang pasti kerajinan tangan ya? Iya, kerajinan tangan dan memiliki nilai plus gitu ya Kak. Jadi buat teman-teman di rumah atau teman-teman yang sedang melihat podcast ini, ayo dong share pengalaman kalian, tulis komentar di bawah ini cara kalian mengurangi sampah plastik. Oke? Wah Kak Astri, gak terasa nih waktu kita sudah berjalan panjang. Betul, apalagi tadi kita sudah membahas banyak sekali ya Kak. Kita membahasnya sangat menarik tentang pencemaran sampah plastik, bagaimana di pencemaran sampah plastik di Cilacap. Terus kita juga bicara tentang solusi gitu ya Kak. Oke. Dan yang kita harapkan nih Kak, yang paling penting, semoga teman-teman yang melihat podcast kita dapat mengambil sedikit ilmu yang kita sampaikan ya Kak. Iya betul. Dan untuk mengakhiri podcast kita kali ini, biar lebih semangat, kita perlu jargon nih Kak, jargon podcast ini. Betul Kak. Ayo kita jargon. Ayo kita mulai. 1, 2, 3. Anak muda berkreasi, Literasi maritim berseri. saya Astri, Saya Ica. kami pamit